Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyebutkan kaum itu mudah sekali dibolak-balik. Bagaimana Ustaz caranya kita biar konsisten berhijrah dan istiqomah ya dalam berhijrah agar tidak turun naik Ustaz? Jadi biasanya ada kalanya kita menggebu-gebu ya untuk belajar, menuntut ilmu. Kemudian ada kalanya kita yang tiba-tiba surut begitu aja Ustaz. Boleh minta sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang dijelaskan dari tadi selama hampir sejam setengah nih. Mesti ada yang ngontrol, siapa yang bertanggung jawab membangunkan nanti jam 4 sudah tahajud atau belum, siapa yang ngontrol sholat subuhnya di mana, habis sholat subuh baca zikir pagi atau belum, sholatnya di masjid atau tidak, lalu kemudian baca Qur'annya hari ini berapa ayat berapa halaman, malam Jumat baca ayat surat Al-Kahfi Yasin udah atau belum, ngajinya dengan siapa. Jadi komunitas itu mesti bagi-bagi tugas itu, jangan dibebankan semuanya ke ketua. Jadi diatur untuk yang jadi kontrol bulan Agustus si Anum, kontrol masalah ini, sedekahnya gimana, sudah disalurkan ke rumah Quran musyawarah atau belum, bagaimana. Nah, itu jadi jangan menganggap hijrah lalu hanya sekedar robah casing aja, sebelumnya pakai baju kaos terus pakai baju koko. Itu bukan hijrah, itu namanya robah style. Hijrah itu adalah total berubah semua cara ibadah, ritual, tindak tanduk, perbuatan. Adapun amalan-amalannya yang membuat orang istiqomah itu tidak lain tidak bukan adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat, puasa sunat, zikir harian, baca Quran. Yang jadi masalah kan setelah ngaji menggebu. Betul pertanyaan, setelah mengaji habis itu siapa yang melanjutkannya? Ustadz Somad kan selesai pulang ke Riau, dia nggak tahu siapa nanti malam yang sholat ke masjid, siapa yang nggak sholat nggak tahu. Pas ditanya, kamu sholat maghrib tadi? Nggak usah tanya, masalah hati adalah hubungan kita dengan Allah. Oh, nggak bisa begitu. Ada murabbi, ada da'i. Jadi kalau kita lihat para ulama zaman dulu, dia belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada tabi'in, tabi'in belajar kepada sahabat, sahabat belajar kepada nabi. Nabi itu mengontrol para sahabat itu. Nabi kalau selesai sholat dia tanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, si fulan mana, si fulan mana, kenapa nggak sholat, kenapa nggak berjamaah, layan tahiyanna, jangan sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, kata Nabi. Nah, jadi kontrol itu yang nggak ada sekarang. Orang sekarang habis sholat salam kiri kanan pulang, nggak mau tahu. La yabitu syab'anan, tidak boleh tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, pelutnya dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Terus di waktu-waktu luang itu apa? Sholawatnya satu hari berapa kali? Bangun malam mandi, setelah mandi sholat sunat taubat, habis sholat sunat bangun malam, setelah mandi sholat sunat wudhu, habis mandi sholat sunat wudhu, habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat witir. Banyak sekali Pak Ustadz. Kalau belum bisa banyak, pilih aja satu yang ringan-ringan dulu. Habis itu zikir, zikir banyak sekali Pak Ustadz. Istighfar, habis istighfar sholawat, habis sholawat la ilaha illallah, buat laporan. Istighfar sudah, sholawat sudah, la ilaha illallah sudah, zikir pagi sudah. Nanti bulan depan gantian lagi lapornya ke siapa. Kalau tidak dibuat begitu, maka kita akan lalai, kita akan lupa. Ngaji sekali, 2 bulan gak datang, ngaji sekali, sholat tinggal, dunia semakin heboh, medsos semakin luar biasa, kita pun semakin mengikuti. Kalau zaman dulu orang disibukkan dengan sandiwara radio. Zaman-zaman saya kecil dulu, mak-mak sibuk dengan sandiwara radio, mak lampir, nyi blorong, sundil bolong. Setelah itu muncul lagi mulai TV. Sekarang langsung live. Apa yang diikuti orang sekarang sampai lupa baca Quran, sampai lupa ngaji, sampai berjamaah, mengikuti serial yang nggak selesai-selesai dari mulai Baradae, FG, HJK, LMN sampai QZ.
hancur dunia ini. Baik, lanjutkan. Baik, maaf, tadi boleh disebutkan namanya yang bertanya? Ita. Baik, teman-teman, oke, satu pertanyaan terakhir karena kita sampai jam 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ibu saya sudah meninggal. Jadi amalan apa yang saya lakukan biar saya jadi berbakti kepada ibu saya? Dari apa Mas Faiz? Bai'ata. Afwan Ustaz, sebelum menjawab pertanyaan, ini barusan saya buka buku zikir dan doa itu, ternyata halaman 19 sampai 22 itu tidak ada. Mungkin bisa dicek. Halaman 19 sampai 36 dibaca habis sholat subuh sampai habis sholat subuh sekali, habis sholat maghrib sekali. Gak bisa habis sholat maghrib, habis sholat isya. Gak bisa habis sholat isya mau tidur malam. Ketiduran, mudah-mudahan besok paginya masih hidup lagi. Ganti Mas Dudi. Hah? Halamannya hilang. Masa hilang? Coba lihat. Kalau hilang ganti. Nah. Hilang halaman. Oh. Langsung ini gitu. Salah cetak. Mudah-mudahan Allah mengampuni tukang cetak. Yang lain periksa. Atau hilang. Ada? Boleh di copy, boleh. Yang nggak dapat di copy perbanyak. Dibaca halaman 19 sampai 36 habis sholat subuh, habis sholat maghrib untuk menguatkan hati kita kepada Allah. Diambil dari sunnah hadis Rasulullah SAW. Ibu sudah meninggal dunia. Apa amalan yang bisa dilakukan untuk dikirim kepada almarhumah? Yang pertama, doa. Dalilnya mana Pak Ustadz? Dalilnya ketika Nabi mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, kalau lewat di pemakaman baqi jangan cuma diam, tapi ucapkanlah salam. Kita kalau lewat di kuburan, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tapi kemarin Pak Ustadz kami diajarkan pendek aja. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu edisi minimalis. Enggak apa-apa, boleh. Dah, doanya apa Pak Ustadz? Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa si'ma dakhalahu. Saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Ya bahasa Indonesia. Siapa bilang doa mesti bahasa Arab? Kecuali sholat. Tapi kalau doa itu serah aja. Ya Allah, saya bingung kalau doa bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ibuku berikan dia tempat yang layak, ampunkan segala silap salah dosanya. Yang kedua adalah sedekah. Dalilnya saat datang, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, yang paling afdal sakyul ma, memberikan air minum. Maka saat langsung menggali sumur dia wakafkan. Maka cari pondok pesantren yang sulit sumur, buatkan sumur bor, dipakai mandi, minum, maka mengalir pahalanya kepada almarhumah. Tiga yang sampai kepada almarhumah adalah bacaan Al-Quran. Dalilnya mana? Ketika Nabi lewat di suatu makam, Nabi membelah pelepah korma, dia tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, untuk apa ini ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Pelepah korma ini ketika hidup bertasbih, tanam-tanaman itu bertasbih. Maka ketika dia hidup bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Kalau tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan Al-Quran orang beriman. Makanya kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, yang paling afdal baca sekhatam Quran.
Nggak sanggup khatam Quran, hatinya Al-Quran, Yasin. Nggak sanggup juga Ummul Quran, induknya Al-Quran, Al-Fatihah. Nggak juga sanggup Al-Fatihah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, keempat, apalagi yang sampai tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah bacaan tasbih, tahmid, takbir dan tahlilku untuk almarhumah. Yang kelima, haji. Apa dalilnya haji sampai? Ketika Nabi sedang haji, ada seorang laki-laki berkata di samping Ka'bah, labbaik Allahumma syubrumah, aku hajikan syubrumah. Nabi bertanya, syubrumah itu siapa? Kata dia, akhi, my brother, saudara saya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan syubrumah. Itu menunjukkan bahwa ibadah haji sampai. Bagi yang sudah haji, haji sekali lagi, hajinya yang kedua. Bai'ata kalau sudah haji, kalau haji berangkat lagi, maka haji yang kedua itu niatkan untuk almarhumah. 6. Apalagi yang sampai? Umrah. Apa dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Berangkat umrah pertama kali untuk diri sendiri. Pada hari yang kedua pergi ke Tan'im, pergi ke Ja'ranah, mandi, berniat labbaik Allahumma umrah, aku umrahkan almarhumah ibuku, ayahku fulan bin fulan. Setelah itu lalu kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Yang ketujuh, apalagi yang sampai untuk orang meninggal dunia adalah kurban. Kurban sampai. Dalilnya mana? Ketika Nabi menyembelih kurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kurbanku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu keluarga Nabi sudah meninggal dunia. Itu dalil ulama mengatakan bahwa kurban sampai untuk orang yang meninggal dunia. 8. Apalagi yang sampai? Puasa. Man mata, dalilnya apa? Man mata, siapa yang mati, meninggal dunia. Wa alaihi saumun, dia punya utang puasa. Soma'an waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Jadi bai'ata cari catatan almarhumah, ada nggak tinggal puasanya. Kalau ada laksanakan. Kalau nggak ketahuan, laksanakan puasa, hadiahkan pahalanya, maka almarhumah dapat, yang melaksanakan juga dapat. Semua ini bukan berarti setelah ditransfer dia nggak dapat. Yang melaksanakan dapat dan almarhumah juga tetap dapat. Mereka tidak putus hubungan dengan kita. Tapi katanya Pak Ustadz, orang yang meninggal itu putus. Iza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam maka amalnya putus. Hadisnya betul, orangnya nggak paham. Iza matal insan, hadisnya dalam Sahih Muslim. Kalau manusia mati, amalnya putus. Kami nggak paham kalau manusia. Oke, kalau gitu kita sebut nama orangnya Budi. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama, jangan saya disomasi. Kalau Budi meninggal, maka amalnya putus. Apakah Budi masih bisa sholat? Enggak, karena sudah putus. Apakah Budi masih bisa datang pengajian? Putus. Kalau Budi meninggal, amalnya putus. Kecuali 3 amal Budi yang dulu tetap ngalir. Yang pertama, sedekah jariyah. Budi bangun rumah Quran musyawarah, lalu anak-anak ngapal Quran. Pahalanya ngalir apa enggak? Ngalir. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Rupanya Budi dulu ngajar, diamalkan oleh muridnya. Ngalir apa enggak ngalir? Yang ketiga, waladun solihun, anak. Budi punya anak. Anak itu amal si Budi kan? Ini yang banyak orang nggak paham. Mohon maaf, beribu maaf. Anak itu amalnya. Saya nggak paham Pak Ustaz. Kalau istrimu cuman kau tengok, hamil dia? Tidak kan? Berarti anakmu itu amalmu dulu yang mengalir setelah mati.
Yang putus itu amal si Budi. Adapun amal si Abdul Somad untuk si Budi ngalir apa enggak? Yang putus itu amal si Budi. Amal Abdul Somad untuk si Budi enggak putus. Kalau putus amal Abdul Somad untuk si Budi, maka enggak ada hadis-hadis yang kita sebut tadi. Kalau amal Abdul Somad enggak sampai untuk si Budi, enggak ada sholat jenazah. Yang meninggal Budi, yang sholat jenazah Abdul Somad, yang hidup siapa? Abdul Somad. Yang meninggal siapa? Budi. Budi kan amalnya udah putus. Bukan amal semua orang putus, yang meninggal itu amalnya putus. Orang yang hidup ini amalnya tetap bisa ngalir. Apa aja yang ngalir itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan. Jelas? Alhamdulillah, teman-teman sekalian, jawaban dan pertanyaan yang sudah disampaikan memang tidak bisa semua mungkin pertanyaan hari ini karena keterbatasan waktu, karena Ustaz juga harus pergi ke tempat yang lain. Dan untuk itu maka sebelum kita menutup, kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Rusman. Astaghfirullahalazim. Sebelum berdoa biasakan beristighfar, karena banyak dosa-dosa kita, silap-silap kata kita sebelum berdoa. Setelah istighfar baca Al-Fatihah supaya doa kita itu lebih cepat sampai, bertawassul dengan amal soleh Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca sholawat, karena doa tak diterima kalau tidak melalui sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, Al-Fatihah, sholawat. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi segala utang piutang kami. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, berikanlah kesembuhan, kesehatan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Berikanlah keturunan anak soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah, jumpakanlah dengan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, untuk agamamu, wa ala ta'atik, ketaatan kepadamu. Bana filana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali ikhwanina, saudara-saudara, sahabat-sahabat kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu ini, waliman syarakana, semua yang mengikuti kajian-kajian kami walaupun kami tak bertemu langsung dengan mereka, wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang sudah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.